Video ini akan ngebahas rekomendasi HP harga 3 jutaan buat bulan April sampai Mei tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HP ya. Setelah kemarin sempat ngasih rekomendasi di Lebaran, sekarang kita juga lanjut di bulan April sampai Mei tahun 2026. Nah, di video ini kita akan spesifik ngebahas 5 HP yang harganya di kisaran 3 jutaan, mulai dari 3 jutaan kecil sampai 3 jutaan besar. So, pastikan kalian simak videonya atau gunakan chapter yang udah kita sediakan ya. Oke, kita mulai aja dari HP yang pertama. HP 3 jutaan terbaik dibuka oleh Tecno Pova 7 5G. Kalau kamu lagi nyari HP all-rounder yang artinya udah bagus hampir di segala aspek, HP dari Tecno ini juga menjadi salah satu HP yang wajib kita pertimbangkan. Speknya memang nggak ada yang wow-wow banget untuk kelas harganya, tapi ini udah standar bagus. Contohnya seperti chipset, dia pakai MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan GPU Mali G615MC2. Combo tersebut juga didukung oleh RAM 8GB LPDDR5X dan juga storage 256GB UFS 2.2. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 659 ribuan poin di Antutu versi 10. Yang artinya ini standar kencang meski bukan yang terkencang. Udah aman lah ya buat dipakai multitasking beberapa aplikasi, streaming YouTube, ataupun mainin game-game zaman now. Beralih ke layar, Tecno Pova 7 membawa layar 6,78 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate yang udah mulus ya di 144Hz. Well, di tengah tren layar AMOLED yang hampir semua HP Cina 3 jutaan lainnya sudah menggunakan, bahkan Samsung tentu ya udah pakai AMOLED juga, layar dari Pova ini tentu kesannya agak ketinggalan karena dia masih IPS. Jadi kalau kamu mentingin kualitas warna dan gambar, mungkin bisa coba lirik HP lain di list ini yang udah pakai AMOLED. Oke, kita move on dulu ke baterai. Kapasitasnya cukup gede ya, 6000 mAh dengan 45 watt fast charging. Bobotnya sendiri standar HP dengan baterai 6000 mAh yaitu di 207 gram dengan tebalnya di 8,8 mm. Untuk kamera, dia punya 50 megapiksel kamera belakang dan 13 megapiksel kamera depan yang sama-sama udah bisa merekam hingga 4K 30 fps. Terakhir, Pova 7 masih punya slot microSD meskipun mengambil slot SIM 2-nya. HP 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Tecno Camon 50. Kalau kamu lagi nyari HP 3 jutaan dengan kamera terbaik saat video ini kita buat, fix HP dari Camon ini ya, versi Camon ini nggak boleh kita lewatkan. Dari seri Camon 40, HP ini udah terkenal akan kualitas kameranya yang di atas rata-rata. Nah, tren positif tersebut juga diteruskan di Camon 50. Kamera belakangnya punya resolusi 50 megapiksel f1.8 dengan perekaman hingga 1080p 30 fps. Dari beberapa review-review yang kita tonton ya, untuk foto dan juga kualitas videonya ini tergolong di atas rata-rata HP 3 jutaan pada umumnya. Salah satu yang terbaik di kelas 3 jutaan. Kamera depannya ada 32 megapiksel f2.2 yang juga membawa kualitas yang sama baiknya dengan perekaman yang juga sama-sama 1080p 30 fps. Selain kamera, desain dari Tecno Camon 50 ini juga menurutku pribadi tergolong cakep ya. Kayak berkesan mahal gitu, lebih mahal dari harga sesungguhnya. Berasa HP mahal aja gitu, dengan ketipisan 7,5 mm aja dan berat 199 gram. Nah, meskipun tipis, baterainya ini tetap gede, 6500 mAh yang didukung pengisian 45 watt fast charging. Layarnya juga mahal, karena dia udah pakai AMOLED dengan resolusi 1,5K dan refresh rate yang udah mulus banget di 144Hz. Bezelnya tipis dengan screen to body ratio sekitar 89,4%. Untuk urusan dapur pacu, Tecno Camon 50 mengandalkan chipset MediaTek Helio G200 Ultimate yang mencatatkan skor Antutu versi 11 di kisaran 583 ribuan poin menurut DKI di Media. Ya, ini memang bukan chipset terkencang, belum 5G juga. Jadi kalau kalian lagi nyari HP 5G atau HP yang performanya lebih kencang, bisa memilih dan melirik HP lain yang ada di list ini. Ada juga kok yang spesifik buat performa. Terus dia juga nggak ada slot microSD, jadi ya harus puas dengan internal 128 GB-nya.
HP 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix Note 60. Ini dia rajanya performa di list video kita kali ini, yang barusan kita sebut di list HP sebelumnya. Jadi tentunya kalau kalian fokusnya adalah nyari performa, HP ini layak kalian lirik. Bayangin aja guys, chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate-nya beneran kenceng untuk kelas HP 3 jutaan. Nih, dibuktikan dari skor Antutu versi 11-nya yang udah tembus di angka 960 ribuan poin menurut Gadgetin. Hampir 1 juta cuy. Dan tentunya udah oke buat diajak mainin game berat kayak Genshin Impact ataupun multitasking puluhan aplikasi. Untuk RAM-nya udah 8GB dengan storage UFS 2.2 berkapasitas 256 GB. Ya, standar bagus buat kelas 3 jutaan. Soal layar, Infinix Note 60 hadir dengan layar 6,78 inch berpanel AMOLED 1,5K dan refresh rate 144Hz. Dia juga udah kuat diajak panas-panasan di bawah terik matahari karena untuk kecerahan layarnya udah bisa tembus 4500 nit. Sektor kameranya juga menarik ya. Ada 50 MP f1.6 untuk kamera belakangnya yang juga udah support perekaman hingga 4K 30fps. Terus kamera depannya 13 MP f2.2 yang juga support perekaman 4K 30fps. Baterai dari Note 60 ini juga menarik ya, dimana kapasitasnya udah tergolong jumbo 6500 mAh dengan 45 watt fast charging. Menariknya, bodi HP-nya masih slim meskipun baterainya ini tergolong gede, 7,45 mm dengan berat 199 gram aja. Catatan penting nih guys, demi dapetin performa gila ini, kalian harus kompromi karena HP ini udah nggak punya yang namanya slot micro SD. Sayangnya Note 60 ini udah nggak punya yang namanya kartu atau slot micro SD. HP 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Poco X7 5G. Bisa dibilang Poco X7 5G ini juga adalah HP all-rounder yang hampir bagus di segala bidang. Pesaing dari HP nomor 1 tadi. Mulai dari performa, dia udah pakai chipset kenceng MediaTek Dimensity 7300 Ultra dengan GPU Mali G615 MC2 yang dapetin skor Antutu versi 10 di kisaran 687 ribuan poin. Bukan yang terkencang, tapi udah termasuk rata-rata atas lah buat kelas HP 3 jutaan. RAM-nya juga standar bagus ya, 8GB LPDDR4X dengan ROM 256GB UFS 2.2. So ya, udah lancar kok buat dipakai scrolling, ngerekam, atau mainin game MLBB dan Genshin Impact. Beralih ke layar. Poco X7 5G hadir dengan layar 6,67 inci AMOLED 1,5K 120Hz dengan tingkat kecerahan yang juga tinggi ya, sampai 3000 nit. Bezelnya pun tipis dengan screen to body ratio mencapai 88,9%. Nah, soal kameranya, dia punya kamera belakang 50 MP yang udah bisa ngerekam hingga 4K 30fps dan kamera depan 20 MP yang bisa merekam 1080p 60fps. Udah oke lah ya buat dipakai ngonten atau selfie-selfie harian. Soal baterai, sayangnya ini biasa aja. Kapasitasnya di 5110 mAh dengan fast charging 45 watt. Efek positifnya, bobot dari HP ini jadi lumayan ringan di 186 gram dengan tebalnya yang ya lumayan tebal sih ya untuk standar HP sekarang ya, 8,6 mm. Jadi nggak bakal kerasa berat atau pegal pas dipakai lama-lama. Sayangnya dia juga udah nggak punya slot micro SD maupun jack audio. HP 3 jutaan terbaik ditutup oleh Motorola Moto G67 Power. Ini adalah rajanya baterai di kelas 3 jutaan. Cocok buat kamu yang nggak suka lowbat dan juga nggak suka kemana-mana harus bawa power bank. Yes, sesuai namanya, power, baterainya ini memang yang paling badak di list kali ini dengan angka 7000 mAh. Bisa banget buat dipakai dari pagi sampai malam atau bahkan sampai besok paginya lagi. Cuman sayangnya fast charging dari HP ini cuma 33 watt. Ya udah oke sih, cuman masih kalah sama HP 3 jutaan lainnya. Padahal HP ini baterainya lebih gede gitu, jadi ngecasnya bakalan lumayan makan waktu. Soal performa, Moto G67 Power ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan grafis Adreno 710. Nah, kombinasi ini bisa menghasilkan skor 853 ribuan poin di Antutu versi 11 menurut Jakarta Review. Udah bisa diandalkan buat multitasking harian, cari cuan, ataupun push rank di MLBB sampai pagi.
sama temen tongkrongan. By the way, RAM-nya 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB UFS. Sayangnya, dia juga udah nggak ada slot microSD. Pindah ke bagian visual. Meskipun panelnya masih IPS LCD, refresh rate-nya udah lumayan ya. 120 Hz dengan kecerahan di 1050 nits. Akurasi warnanya juga khas Motorola ya, yang mana terlihat natural dan udah cukup manjain mata. Bodinya sendiri agak berisi dengan berat 210 gram dan tebal 8,6 mm. Tapi asiknya, dia satu-satunya yang masih punya jack audio di list kali ini. Yo guys, itu dia 5 HP harga 3 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan April sampai Mei tahun 2026. Nah, list lengkap dari ke-5 HP tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping ya. Dan di sana juga udah ada harga terupdate. Plus, kalau lagi ada promo juga kelihatan sih harusnya ya potongan harganya. Jadi silakan klik aja keranjang YouTube Shopping dan temukan harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. HP 4 jutaan. Kayaknya nggak deh. Ya, kayaknya kita akan bahas laptop lagi ya.